Menurut saya. Ini sebentar lagi, mungkin 15 menit lagi kita bubar karena Anda akan bersiap, saya juga akan bersiap-siap untuk buka puasa. Kita buka sekarang jam 6:10 mungkin. Ada yang punya buku ini enggak? Bahasa Indonesianya juga ada ini. Model pembelajaran. Maksudnya terjemahannya sudah ada itu. Bahkan kayaknya yang edisi terkini ada terjemahannya. Dan biasanya dua jilid terjemahannya sama dengan kalkulusnya. Aslinya satu buku, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia 2 jilid. Oke. Ini satu. Tidak usah khawatir, saya akan kirim semua ke grup ini, ya. Jadi model of teaching, sayangnya ini yang ada tersedia secara online begini. Sebenarnya buku aslinya itu Anda bisa buka di perpustakaan. Terjemahannya juga saya yakin ada di perpustakaan, entah perpustakaan mana. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya ini ada. Dan bukan untuk edisi 5 yang diterjemahkan. Saya yakin edisi berapa yang diterjemahkan lebih baru dari edisi kelima. Kalau Anda kita coba telusuri. Ini yang edisi ke-8 malah yang tampil ini. Dan pengarangnya 3, Bruce Joyce, kemudian Marsha Weil, dan yang ketiga adalah Emily Calhoun. Nah, saya tidak tahu apakah ini yang terakhir. Ada yang ke-9, the 9th edition. Kemungkinan yang terjemahan itu edisi ke-8 yang ada. Tapi seharusnya tidak jauh beda. Nah, ini yang berupaya saya cari sebenarnya. Ininya kalau di share. Dan saya perlihatkan ke teman-teman semua hasil pencarian yang lagi ada di Shopee. Ini model of teaching, ini yang edisi ke-8 ini begini covernya, edisi ke-9 lebih ramai lagi model of teaching. Saya bayangkan yang saya bisa dapat edisi ke-5. Saya sebenarnya mencari dari sejak tahun lalu aslinya buku ini berbahasa Inggris dalam bentuk PDF, dan ternyata tidak dapat kalau tidak dibeli. Ini edisi ke-5 model of teaching, edisi ke-8 kayaknya ini edisi ini ada terjemahannya. Nih, edisi ke-9, beginilah model terjemahannya, covernya. Okay. Yang aslinya edisi ke-9 adalah ini, kalau cover bahasa Inggris. Tapi di RPS sendiri, di lesson plan-nya untuk rencana pelaksanaan perkuliahannya untuk ini yang saya dapat, ini salah satu, ini model yang ini adalah rujukan yang utama. Ini International Edition, edisi ke-8 kalau ini. Tapi untuk mahasiswa internasional, bukan untuk konsumsi di Amerika. Oke,
Itu yang pertama. Ingat, yang kecuali kalau ada yang punya edisi yang lebih terkini dibandingkan edisi kelima, saya bersyukur Anda tinggal share di grup filenya ya. Sementara saya akan share yang model of teaching yang edisi kelima ini, yang hasil scan malah. Jadi ini untuk rujukan bagi kita. Tapi kalau ada yang punya terjemahan, dan saya yakin terjemahannya bukan dalam bentuk file, tapi dalam bentuk buku fisik, ya terima kasih, Anda harus memiliki itu dengan cara apapun dan menjadi pegangan bagi kita sebagai mahasiswa pendidikan matematika S2 yang akan menggunakannya sampai kapanpun, bahkan setelah selesai, Anda tetap menjadikan rujukan itu, karena praktek mengajar di sekolah seharusnya tetap mengacu pada model-model yang sudah dikaji selama kuliah. Sekarang itu agak aneh kan, guru-guru dari dulu sudah kuliah, kembali ke sekolah mengajar jadi guru PNS, sudah mengajarnya biasa-biasa saja, dan mereka mengklaim itu berbasis model, karena namanya katanya pembelajaran langsung, direct instruction, dan saya bilang, tunggu dulu, kita tahu nggak yang namanya direct instruction, begitu kerennya itu salah satu model pembelajaran, meskipun dia adalah model pembelajaran yang pusat pada guru, tapi bukan hal yang biasa, bukan gara-gara kita mengajar langsung menjelaskan semuanya sehingga itu disebut direct instruction. Tunggu dulu, Anda bisa baca di buku ini, Models of Teaching, atau di buku yang kedua yang saya akan perlihatkan ke Anda, dan ini edisi terkini. Untungnya ada di internet, bisa didapat yang ini. Learning to Teach, edisi ke-10. Dan ini dibuat oleh sangat terkenal orang pakar ini dalam hal pembelajaran, dalam hal model pembelajaran ya. Dan saya yakin juga Anda pernah baca bukunya. Seharusnya menjadi rujukan salah satunya di mata kuliah strategi pembelajaran matematika atau apalah dia S1. Richard Arens. Ya. Ini kayaknya yang terkini karena tahunnya, mana tahunnya? 2015. Jadi kalau Anda ada yang dapat yang lebih jago browsing internet dan bisa dapat buku-buku yang, atau langsung beli aslinya ini, yang setahu saya lebih 1 juta harganya, silakan dibagi ke sini. Kalau tidak, ini saja yang Anda lihat, dan disinilah model-model itu dijelaskan. Ini yang seharusnya pada saat Anda mengambil model, katakanlah model per modelnya ya. Classroom management, kemudian assessment. Direct instruction, kalau Anda mencoba menerapkan pembelajaran langsung sebagai tindakan atau treatment pada eksperimen yang Anda mau lakukan untuk menulis tesis, atau Anda mengembangkan model tertentu yang merupakan gabungan dari beberapa model, rujukan yang seperti ini yang saya inginkan, bahwa Anda kembali ke orang yang menjelaskan, yang pakar yang menjelaskan memang direct instruction, bukan melihat deskripsinya orang atau di tesisnya orang yang menggunakan itu. Anda merujuk tesis atau skripsi, seharusnya, bukan seharusnya, harus merujuk kembali ke sumber aslinya model itu. Bahwa rujukan tambahan yang saya bilang tadi, banyak buku di Indonesia yang menjelaskan model-model pembelajaran terkini, model pembelajaran inovatif, model pembelajaran kreatif, banyak judul itu yang Anda bisa baca. Tapi saya bisa menjamin ke Anda bahwa salah satu rujukan yang mereka baca itu adalah ini, bukunya Arens. Disinilah, atau bukunya Joyce and Weil tadi, dan Calhoun, direct instruction ya, atau yang inquiry based misalnya, cooperative learning, problem based learning, di sini dijelaskan dengan baik semua dan bagaimana perbandingannya dengan yang lain.
problem based dengan project based itu bagaimana, sama atau tidak samanya dengan discovery learning bagaimana, kalau naik tingkat misalnya guided discovery bagaimana, kalau apalagi yang ada juga model yang tidak jelaskan di sini karena dia berdiri sendiri, misalnya RME, PMRI, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Itu bagaimana dia kalau jadi model, bagaimana kalau kita sekedar menjadikan dia sebagai pendekatan RME, karena berbeda. Ya, satu nama itu bisa berposisi sebagai model, bisa juga pendekatan. Tapi kebanyakan model itu memang model saja. Ya, dia berbeda dengan pendekatan, tapi ada beberapa nama model yang kadang-kala diturunkan derajatnya, dia menjadi nama pendekatan sehingga lebih longgar. Kalau pendekatan agak longgar, komponen-komponennya saja atau aspek dari pendekatan itu yang akan kita tunggu di mana munculnya selama aktivitas pembelajaran itu, dan tidak perlu teratur munculnya, tidak perlu berurut. Kalau model, sintaksnya yang ditunggu itu berurut. Jadi menit kesekian sintaks ini, menit kesekian sampai terakhir. Itu namanya sintaks dari model, itu harus kelihatan dengan jelas. Kalau tidak kelihatan gitu dengan jelas, itu dikatakan Anda tidak menerapkan model itu dengan benar. Cooperative learning dengan berbagai macam, ada yang Anda ingat semua, ada yang paling sederhana apa cooperative learning? Ada yang tahu enggak? Cooperative learning yang paling sederhana. Namanya. Nah, sudah tahu semuanya. Apa nama model kooperatif atau tipe cooperative learning yang paling sederhana? Paling sederhana karena paling kecil kelompoknya, ukurannya. Ada ingat? Jigsaw. Jigsaw itu banyak malah. Dan itu agak complicated, agak rumit. Selain itu ada kooperatif yang Anda ingat apa? Sebutlah, silakan nyalakan atau aktifkan ini. STAD. Oke, STAD menarik ya. Tim Student Team Achievement Division ya. Division. Ada juga tadi Jigsaw. Ada yang lain? Dua Mi. TPS, Group Investigation. TPS. Ya, Group Investigation, GI, TPS. Saya tadi yang bilang TPS. Tahu apa? Ya. Iya, apa itu Pak. TPS? Think, pair, share. Apa yang unik di TPS? Apa keunikannya? 2 orang per kelompok. Nah, 2 orang per kelompok. Makanya itu disebut pengelompokan yang paling sederhana. Cooperative learning model yang paling sederhana itu adalah TPS menurut saya. Karena pengelompokannya 2 orang, Ji. Sayangnya memang tidak bisa disebut berkelompok kalau 1 orang, Ji. Ya, mana kelompok? Saya sendiri. Tidak bisa. 2 orang itu dong minimal. Nah, TPS yang begitu. Karena Anda berpikir dulu, ya, sendiri-sendiri, individual thinking, ya. Kemudian kita setelah berpikir, apapun yang disuruh dipikirkan oleh gurunya yang beri bahan berpikir, ya materinya tentunya, konsep yang mau dipelajari itu yang dipikirkan, dan seterusnya. Tapi itu dilakukan secara individual dulu. Lalu setelah itu, waktunya cukup memikirkan, mengkaji sendiri konsep itu, materi itu. Lalu apa yang dilakukan? Pair, ya, pairing, berpasangan. Jadi langsung balik ke di sampingnya atau ke belakangnya kalau Anda paling depan. Lalu diskusi, bagaimana pemahaman yang telah dibangun tadi tentang konsep atau apapun bahan pembelajaran yang didapat hari itu dikasih oleh guru. Diskusikan dengan teman, berbagi, ya, sharing, ya. Setelah itu sharing. Jadi berpasangan dulu, bukan berpasangan. Sudah mau berpasangan, sudah Pak. Artinya pasangan bukan itu, berpasangan maksudnya saling berbagi dengan pasangan itu. Berdiskusi dengan pasangan, itu groupingnya di situ. Setelah Anda diskusi dengan pasangannya, mencapai kesepakatan, mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang sebenarnya Anda merasa paham pada saat Anda sendiri yang mengkaji materi itu, yang fase thinkingnya tadi, thinkingnya, lalu Anda diskusikan dalam fase pairing,
dan merasa sudah mendapatkan pemahaman yang benar, karena sudah 2 orang yang pikir materi itu untuk grup Anda. Selanjutnya baru sharing. Sharingnya itu adalah ya perwakilan dari grup itu tidak perlu semua yang akan menyampaikan bahwa hey teman-teman di seluruh kelas ini beginilah yang saya pahami dari apa yang saya baca dan diskusikan dengan teman. Itulah sharingnya. Ya. Ini lucu karena salah satu mahasiswa yang micro teaching baru-baru pakai TPS juga, tapi itu salahnya karena pada saat dia sharing ke dalam kelompok lagi, karena memang di dalam kelompoknya itu dibagi menjadi 4 orang satu kelompok, lalu di dalam tiada pairingnya, jadi dalam kelompok yang 4 orang terjadi berpasang-pasangan kelompok kecil lagi. Dan saya bilang, saya tunjukkan langsung ini buku, ya, karena di sini ada, bisa download kapan saja dan ditunjukkan bahwa lihat kalau TPS. Saya bisa perlihatkan ke teman-teman semua. Share. Yang ini, ya. Kita bisa lihat. Step 1. Thinking. Guru mengajukan pertanyaan atau isu atau materi atau apapun gagasan, ya, topik yang terkait dengan yang memang mau dipelajari hari itu, dan meminta siswa untuk berpikir sendiri selama beberapa waktu tentang jawaban atau penjelasan atau pemahaman terhadap isu atau topik atau konsep atau apapun itu. Ya. Siswa perlu diingatkan atau diajari bahwa di sini tidak boleh sebenarnya, ya, orang bicara dengan yang lain. Jadi students need to be taught that talking is not part of thinking time. Jadi berpikir saja, pasti berbicara, tapi berbicara dengan diri sendiri. Ya, bukan berbicara dengan orang lain. Pada saat Anda berpikir, Anda wajar sekali itu ngomong terhadap diri sendiri. Atau kalau ingat Rahmat saya suruh berpikir, namanya thinking aloud, ya. Berpikir nyaring itu mengatakan apa yang dipikirkan, itu menarik juga itu, mengatakan apa yang dipikir. Bekerja soal, bagaimana cara mau kerja ini Pak saya begini, kenapa begini. Dan perlu saya kasih tahu Anda dari awal bahwa banyak sekarang metode penelitian, metode pengumpulan data yang menggabungkan antara tes dengan wawancara. Lalu katanya ditriangulasi hasil dalam wawancara. Triangulasinya salah-salah juga. Dan tahu gitu, mahasiswa apa triangulasi yang benar. Karena bilang triangulasi padahal yang dia maksudkan adalah data saling memperkuat, bukan data yang sama yang diambil. Nah, saya mulai sekarang juga menganjurkan ketimbang menggunakan 2 model, model pengambilan data, metode pengambilan data, lebih bagus satu saja bergabung di situ. Yang namanya apa istilahnya? Problem based interview. Jadi tidak dipisah antara disuruh mereka kerja soalnya lalu setelah itu diwawancarai kembali untuk meyakinkan bahwa apa yang dia tulis di sana benar, dia tahu betul apa yang dia tulis, tapi digabung pada saat mereka bekerja soal diwawancarai langsung untuk menjustifikasi bahwa memang betul apa yang dia tulis itu yang dia tahu dan yang dipikirkan adalah begitu. Bagaimana triangulasinya? Tidak ada triangulasi lagi, tapi kesahihan data atau validitas datanya bisa dijamin dengan model lain yang namanya member checking atau apa-apa. Terkait dengan metodologi penelitian yang juga sudah mulai kita arahkan mahasiswa ke sana, ketimbang selalu mengklaim bahwa saya triangulasi ini Pak, triangulasi metode tes dan metode wawancara. Aneh ya. Lalu pairing, dan terakhir baru sharing. Sharingnya adalah in the final step, dalam langkah terakhir, guru meminta pasangan, ya pasangan tertentu, berdua atau satu wakil pasangan itu, membagi apa yang mereka telah bicarakan atau diskusikan di tahap kedua tadi, kepada seluruh kelas.
Jadi bukan kepada siapa-siapa, dia tampil di depan atau berdiri di situ dan menyampaikan bahwa inilah hasil pemahaman saya. Kami maksudnya. Ya. Itu TPS. Yang buku yang lain yang terkait, saya akan stop sharing ini, Anda akan dapatkan lewat grup nanti. Yang lain ada ini teaching models, ya, designing instruction for 21st century learners. Ini menarik juga bukunya, bisa menjadi panduan kita. Agak banyak halamannya, 496. Saya tidak tahu apakah ada terjemahannya ini, tapi yang dua tadi, bukunya Ahrens dan bukunya Wales, ada semua terjemahannya itu. Berikutnya adalah kita pindah ke buku yang membahas tentang model-model pengembangan. Ya, yang pertama adalah ini. Ini ada juga filenya dan Anda bisa cari, tapi saya akan bagikan ke teman-teman semua. Designing Effective Instruction, bagaimana merancang pembelajaran efektif, tapi ini sebenarnya di dalamnya dibahas pengembangan model pembelajaran salah satunya. Kalau ada yang mau meneliti tentang tesisnya nanti, mengembangkan model pembelajaran. Ya. Ini salah satu rujukan. Dan yang lain, yang ini, Systematic Design of Instruction juga penting. Ini yang orang biasa bilang model Dick and Carey, ya. Inilah yang dia tulis. Sebenarnya dua orang Carey-nya itu, ada Low Carey dan ada James Carey, tapi orang menggabungnya menjadi model Dick and Carey. Yang lain lagi, waktunya mau mepet. Ya, ini buku bagus juga, tapi yang biasa dipakai itu yang ini. Ya. Ini menarik. Salah satu model pengembangan yang dianut di pendidikan matematika di kita itu adalah model Plum. Ini yang menulis Cher Plum, ya, dan Nienke Nippen. Jadi saya tadi berjanji kita berhenti jam 5:30 dan sekarang sudah lewat. Saya akan berhenti sekarang. Dan mungkin pembicaraan selanjutnya sekarang asar jam berapa tadi itu? Saya telat salat asar. Nanti sebelum masuk kuliah tadi baru salat asar jam 4 kurang 10 menit. Kalau bisa lebih maju sedikit, setengah 4 sudah asar, ya? Iya Pak, sedang sholat di situ. Sedang salat di? Iya, masih sedang salat orang. Atau alternatif lain, ada waktu lain perkuliahan yang bisa kita pilih selain hari ini? Yang bisa Anda sepakati, bisa dipikirkan. Siapakah ketua kelasnya di sini? Saya Pak Setiawan. Iya Pak. Kalau itu bisa menjadi alternatif juga untuk ini, untuk kita pindah ke waktu lain, ya.